Kami menyambut Engkau. Hati kami terbuka kepada Engkau, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Tuhan, di hari yang berbahagia ini, di mana kami bisa memperingati hari kelahiran-Mu, hari Natal ini, tolong kami untuk bisa memahami firman-Mu. Berbicaralah Engkau di hari yang istimewa ini. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Tolong kami untuk memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, Roh Kudus. Dan tolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat Natal semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua pasti pernah menonton film ya. Kalau dulu kami kalau nonton film di bioskop, mama saya suka bilang, wah jangan sampai waktu Tuhan Yesus datang, kamu ada di bioskop. Katanya tidak bisa naik, tertinggal, itu kata mama. Itu sebabnya saya nyaris nggak pernah ke bioskop. Tetapi dengan adanya IT sekarang ini, televisi ada, kemudian televisi berubah di HP ya, kita bisa nonton film, Netflix, semua bisa nonton. Jadi sekarang tidak bisa dilarang lagi, enggak boleh nonton bioskop, nggak bisa karena udah ada di HP. Jadi saya yakin semua kita pasti pernah nonton, bisa nonton drama Korea di TV, banyak yang suka sekali drama Korea. Nah saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, kalau nonton film, biasa sukanya yang happy ending atau yang sedih terakhirnya? Sukanya yang gembira apa yang sedih? Coba angkat tangan, yang sukanya gembira happy ending. Oh, semua sukanya happy ending. Film semua maunya yang happy ending. Saya pernah nonton film yang akhirnya itu sedih. Jadi saya sepanjang malam sedih, mau menangis karena apa? Karena terbawa oleh film itu. Saya paling senang kalau nonton film drama itu kalau akhirnya itu adalah happy ending. Seperti Cinderella, tontonan anak-anak, Cinderella itu akhirnya happy ending. Beauty and the Beast, kalau pernah nonton, akhirnya itu adalah happy ending. Apalagi tuh film-film yang Marvel, Batman atau apalagi Spider-Man, akhirnya selalu happy ending. Itu yang kita mau nonton seperti itu. Nah, semua kita mau akhir adalah happy ending. Bagaimana dengan dunia kita yang nyata? Bagaimana dengan kehidupan kita hari demi hari? Waktu kita masih kecil, orang tua tanya, kamu mau, cita-citamu mau jadi apa? Ada yang bilang, kami mau jadi dokter. Ada yang katakan, saya mau jadi pilot. Yang laki-laki biasanya mau jadi pilot. Kemudian ada yang, saya mau jadi presiden. Ada yang seperti itu. Nah, anak kecil mereka berharap mereka pada suatu waktu akan masuk pada situasi di mana mereka bahagia dan akhir selalu adalah happy ending. Tetapi apa fakta yang kita hadapi hari demi hari? Musa katakan, Tuhan berikan kepadaku kebahagiaan seimbang dengan duka cita, dengan penderitaan yang aku alami. Jadi rupanya Musa pun mengalami banyak penderitaan. Jadi dia bilang kalau boleh seimbang dong antara penderitaan dengan kebahagiaan. Kita semua berharap supaya kita memiliki, kalau bisa, ya Bu Liana ya,
Kalau bisa setiap hari bahagia ya Bu Liana, setiap hari tertawa sukacita. Kalau bisa tidak ada hari yang ada air mata ya Bu Liana ya. Kalau bisa kita mau setiap hari kita diliputi sukacita, tertawa, senyum, bahagia. Musa pun harus mengakui bahwa hidupnya kalau bisa dihitung hari-harinya katanya banyakkan penderitaan. Makanya dia mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Boleh enggak sih? Kalau bisa hari-hari aku lebih banyak, atau kalau enggak lebih banyak seimbang deh katanya. Seimbang, balance antara penderitaan dan kebahagiaan. Seorang remaja ketemu dengan seseorang yang kemudian dia cintai, mereka berpacaran, mereka bahagia, mereka berpikir ke depan kami akan bahagia, kami akan membina rumah tangga kami pasti bahagia. Sama seperti Cinderella, ketemu dengan pangeran, dengan putri, kemudian mereka masuk dalam bahtera kehidupan yang membahagiakan. Happy ending, sampai forever, happy forever, selama-lamanya. Itu di cerita-cerita film-film anak-anak itu selalu di situ, happy forever. Jadi mereka katanya sukacita selama-lamanya. Tapi fakta yang ada, kehidupan yang ada, banyak air mata di dalamnya. Ketika seorang remaja pacaran, kemudian mereka dewasa, kemudian mereka menikah, kemudian mereka memasuki masa-masa kehidupan pernikahan, mereka akan lihat bahwa kehidupan itu tidak seperti Cinderella bahagia. Banyak air mata, banyak pergumulan di situ, banyak putus asa di situ kadang-kadang karena masalah yang dihadapi bertubi-tubi. Banyak penderitaan yang dihadapi. Dan kalau mungkin ada orang yang mungkin kita lihat, wah enak banget ya, Pangeran Charles misalnya, enak banget ya, siapa tuh yang paling kaya, Bill Gates, pasti anak-anaknya bahagia, mereka hidup bahagia selalu, tiap hari pasti tertawa, berpesta. Mungkin kita katakan seperti itu, tetapi selalu akhirnya apa? Pasti ada air mata. Suami istri, mereka bersama-sama puluhan tahun, berbahagia. Tetapi pada suatu waktu pasti akan ada perpisahan. Dan itu menyakitkan. Anak-anak dengan orang tua juga. Saya senang banget kalau anak-anak saya ada dengan saya. Anak saya David, Leon ada bersama saya, senang saya. Tetapi saya harus prepare, ada suatu waktu mereka harus terpisah dengan saya. Kalau mereka sudah punya istri, mereka menikah, suatu waktu terpisah dengan saya, dan itu kadang-kadang membuat air mata jatuh lagi seperti itu. Ada kesedihan, akan ada perpisahan. Tidak ada satupun dari antara kita yang akan berkata bahwa hidup kita akan seperti Cinderella, sampai terakhir itu happy. Kita menghadapi dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya semua manusia akhirnya bukan happy ending, tetapi tragedi. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu, semua manusia, orang kaya kayak gimana pun, Nebukadnezar raja yang sangat kaya sekalipun, siapa? Salomo yang kaya sekalipun, dia harus mengakui satu waktu, dia harus masuk di dalam masa di mana dia harus menghadap penciptanya. Akhir, sekarang bersama-sama, tapi ada waktu untuk berpisah, dan itu menyakitkan. Perubahan selalu menyakitkan. Jadi itu fakta yang ada, tragedi yang dihadapi oleh umat manusia. Jadi kalau mau jujur, setiap manusia kehidupannya itu bukan happy ending, tetapi sad ending, sedih di akhir. Itu
takdir yang dialami oleh manusia oleh karena dosa. Dan Allah Bapa karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya ada Natal. Itu sebabnya Yesus harus lahir. Kenapa Yesus harus lahir? Dia lahir untuk mengubah takdir saya dan saudara. Dia harus mengubah takdir yang merupakan set ending. Dia harus ubah menjadi happy ending. Dan saudara tidak akan dapat pada siapapun, saudara tidak akan dapat. Pada orang yang paling kaya sekalipun, orang yang paling berkuasa sekalipun, saudara tidak akan pernah dapatkan happy ending. Yang ada adalah tragedi atau sad ending. Tetapi ada satu oknum, yaitu Yesus Kristus. Dia datang, Allah datang, Dia lahir untuk mengubah sad ending itu menjadi happy ending. Jadi semua manusia di dunia ini, dia hanya bisa mengalami happy ending kalau dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Natal dirayakan dengan sukacita, dengan meriah, dengan celebration. Orang memberikan hadiah-hadiah karena merupakan semacam ungkapan syukur yang luar biasa. Karena apa? Karena dia tahu persis, orang yang memberi hadiah tahu persis bahwa ada hal yang lebih berharga, jauh lebih berharga daripada hadiah yang diberikan kepada orang yang dia kasihi, yaitu Yesus yang sudah memberi hidupnya untuk mengubah sad ending menjadi happy ending. Itu makna Natal bagi kita. Natal itu sangat berarti, Natal itu sangat luar biasa bagi manusia. Karena Yesus lahir untuk memberikan happy ending bagi umat manusia. Kalau Yesus tidak lahir, saudara, maka tidak ada senyum yang sejati. Kalau Yesus tidak lahir, tidak ada tertawa yang sejati. Yang ada adalah tertawa cuma sementara. Kalau Yesus tidak lahir, enggak ada kebahagiaan, saudara. Enggak ada kebahagiaan yang seutuhnya. Sukacita atau kesenangan, kegembiraan yang didapat itu cuma sementara, imitasi. Cuma seperti plastik. Kalau kami dulu di Manado, ada perayaan Natal atau kami Natalan di rumah, depan rumah kami itu ada pohon seperti ini, apa sih namanya, lupa saya. Persis seperti ini. Depan rumah ada ada 2 atau 3 pohon. Jadi kalau Natal kami udah hias. Biasanya bulan November itu pohon-pohon udah dihias yang di depan rumah. Pohon asli, saudara, dihias pakai lampu-lampu dan segala macam kami hias. Jadi pohonnya asli. Tapi semua pohon-pohon yang ada sekarang itu di sini yang ada di rumah-rumah itu pohon yang palsu, plastik semua. Kalau kami dulu itu pohon asli langsung. Seperti itu karena di kampung ya. Jadi banyak pohon apa seperti ini, saudara. Jadi saudara, kalau Yesus enggak lahir, maka kebahagiaan saudara itu adalah cuma seperti plastik sementara doang. Tapi karena Yesus lahir dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara bisa memiliki kebahagiaan yang sejati, bisa tertawa yang benar-benar sukacita yang sejati, yang kekal. Saudara bisa menikmati surga, bisa menikmati kebahagiaan dan kesenangan yang sejati. Karena Yesus lahir, karena Yesus mengubah kesedihan menjadi sukacita. Ada banyak kali di dalam kehidupan saya,
Saya menghadapi masalah yang kalau mau dilihat, kalau saya melihat terus di masalah itu, maka susah untuk mendapat sukacita. Sukar bagi saya untuk tertawa, tersenyum di dalam keadaan yang berat seperti itu. Tetapi saya bersyukur day by day, hari demi hari, Yesus yang lahir itu, yang mengubah nasib saya, yang mengubah kesedihan, yang mengubah tragedi menjadi sukacita. Yesus itu yang menjadi sumber sukacita bagi saya. Jadi apapun masalah keadaan yang dialami, saya tahu kemana saya harus pergi. Saya datang ke hadirat Tuhan, saya berlutut dan saya berdoa, Tuhan terima kasih, karena hanya Engkau yang bisa membuat duka cita menjadi sukacita. Kalau saudara mau bersukacita di tengah-tengah situasi sulit, dengan keadaan yang ada, mustahil saudara. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara punya Yesus, saudara akan rasakan, saudara akan lihat bagaimana sukacita itu lahir. Bukan dari diri saudara, tetapi intervensi ilahi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah persoalan, ingat bahwa Yesus lahir untuk memberikan kebahagiaan sukacita kepada saudara, karena Dia menyelamatkan saudara. Jadi dalam keadaan apapun, berlutut datang kepada Tuhan. Tuhan, saya menghadapi masalah ini, tolong aku untuk bisa menghadapi masalah ini dengan sukacita. Maka Tuhan akan berikan kepada saudara. Yesus lahir. Dia adalah Raja semesta alam ini. Yesus adalah Raja semesta alam. Dia pencipta langit dan bumi ini. Dia itu tidak dibatasi oleh waktu. Dan Dia sebenarnya adalah Allah yang tidak terhampiri. Saya selalu katakan bahwa ketika saudara melihat bintang, maka sebenarnya cahaya yang saudara lihat itu nyampe ke mata saudara itu sudah melalui jutaan tahun cahaya saudara. Jadi itu udah jutaan tahun cahaya, itu sinar dari bintang itu sampai ke mata kita. Udah berapa ribu generasi yang mati baru sinar itu nyampe ke mata kita. Karena apa? Bintang itu jauh sekali, tidak terhampiri, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa nyampe ke bintang. Karena untuk cahayanya doang untuk nyampe ke mata kita, itu udah perjalanan jutaan tahun baru nyampe ke mata kita. Tidak terhampiri. Allah yang Maha Kuasa itu sebenarnya tidak terhampiri seperti itu. Tetapi Natal ini adalah satu peringatan kepada kita bahwa Allah yang tidak terhampiri, yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat itu, Dia mau datang supaya kita bisa menghampiri Dia, kita bisa berada dekat dengan Dia. Raja semesta alam, pencipta langit dan bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Injil Matius itu saudara bisa baca, Dia berinkarnasi menjadi manusia. Beda ya saudara, inkarnasi dengan reinkarnasi beda. Kalau inkarnasi itu dia berubah menjadi manusia, reinkarnasi itu terjadi berulang-ulang. Makanya ada satu ajaran yang mengatakan ketika dia mati, dia berubah menjadi kucing. Kalau dia baik, dia berubah menjadi mungkin seorang yang berkedudukan baik di bumi ini. Kalau dia jahat, dia berubah menjadi ular misalnya. Itu reinkarnasi, ajaran yang ada di luar sana. Tetapi ajaran Kristen itu cuma satu, inkarnasi, yaitu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang sebenarnya tidak terhampiri, Dia berinkarnasi menjadi manusia supaya bisa mengubah takdir saya dan saudara, supaya Dia bisa mengubah kesedihan saudara menjadi sukacita yang abadi. Banyak orang di rumah sakit jiwa, masuk rumah sakit jiwa sampai kapasitas rumah sakit jiwa itu melebihi kapasitas. Sangat tidak layak katanya. Karena apa mereka masuk rumah sakit jiwa? Karena mereka tenggelam dalam kesedihan,
Mereka tenggelam dalam penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak bisa menemukan sukacita yang sesungguhnya. Mereka tidak bertemu dengan Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan sukacita yang sejati. Itu sebabnya Natal ini penting bagi kita. Kita merayakan celebration benar-benar. Banyak orang katakan, wah royal ya. Kalau udah Desember royal, gift sana, gift sini, memberi sana, memberi sini. Sebenarnya itu satu ungkapan kepada Tuhan. Celebrate, merayakan bagaimana Tuhan memberikan kepada kita nasib yang baik, yang diubah dari tragedi menjadi sukacita. Saudara, banyak orang yang tidak percaya, masa sih Allah yang Maha Kuasa itu menjadi manusia? Mereka nggak percaya, fake, katanya nggak benar. Orang-orang ateis, mereka tertawa, mereka tidak percaya. Tapi di dalam Injil Matius pasal 1, Injil Matius pasal 1, kalau saudara baca di situ ditulis silsilah Yesus Kristus. Kenapa sih kalau saudara baca, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah. Ada yang nanya, ngapain sih Alkitab ditulis silsilah seperti ini? Silsilah itu penting ditulis seperti ini untuk menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Raja semesta alam itu, pencipta langit dan bumi, yang ada di surga itu, yang tidak terhampiri itu, dia menerobos masuk dalam sejarah umat manusia. Dia terobos sejarah umat manusia dan dia datang ke bumi ini. Bukti otentik yang diberikan adalah silsilah ini. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 17 dikatakan di sini, sesudah dia tulis di situ tentang keturunan Yosia memperanakan Yehonya dan seterusnya, dia katakan dalam 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Lengkap saudara. Kalau ada orang yang bilang, masa sih Allah yang Maha Kuasa itu jadi manusia, datang untuk menyelamatkan umat manusia, itu legenda, nggak benar. Tapi Alkitab memberikan bukti bahwa silsilahnya itu jelas banget saudara. Bahwa Allah semesta alam itu benar-benar jadi manusia pakai daging dan tulang sama seperti saya dan saudara. Menerobos masuk ke dalam sejarah umat manusia. Benar-benar dia datang, ada di dalam sejarah dan ditulis lengkap di Injil Matius, 14 keturunan dari Adam. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan ya, dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi itu jelas banget ada di situ. Orang Batak itu, di sini ada orang Batak, coba angkat tangan, ada orang Batak? Ada berapa, tahu persis ya ibu-ibu? Ada silsilah kan, ada pohon, jelas. Oh kamu keberapa? Ini yang keberapa? Oh kamu harus manggil saya ini karena kamu keturunan kedua atau ketiga, saya kurang ngerti ya seperti itu. Tapi jelas, saya punya saudara sepupu menikah sama orang Batak, jadi waktu saya ke rumah saya lihat, apa ini? Di dinding udah ditulis besar-besar ya, ditaruh di situ di figura, mulai dari paling atas sampai seperti pohon, dahan-dahannya, udah ditulis di situ jelas silsilahnya. Saudara, jadi bisa tahu ini keturunan keberapa, ini keturunan keberapa. Orang Batak itu jaga banget. Ya. Yesus ditulis dengan jelas silsilahnya untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia Allah semesta alam yang benar-benar menerobos masuk dalam sejarah untuk datang mengubah takdir saya dan saudara, supaya manusia yang mengalami tragedi, manusia yang akhirnya adalah sad ending, dia bisa berakhir dengan happy ending. Itu tujuan Tuhan datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi silsilah itu penting. Kenapa Matius menulis di
pasal 1 itu silsilah yang lengkap penting banget bagi kita untuk menunjukkan dengan jelas Bapak Ibu bahwa ini benar-benar milik kita. Benar-benar Yesus yang Maha Kuasa itu pencipta langit dan bumi itu bisa mengubah saya dan saudara. Bisa memberikan saya dan saudara hari-hari yang sukacita sampai akhir. Bukan cuma di cerita Cinderella, tapi saya dan saudara yang punya Yesus, ini adalah kabar sukacita yang membahagiakan bagi kita. Apapun yang terjadi di luar sana, apapun keadaan yang kita alami, semua di dunia ini berubah dengan cepat, semua berubah dengan cepat. Bahkan tubuh kita pun berubah dengan cepat. Pekerjaan kita berubah dengan cepat. Setahu saya Ibu Liana dulu kerja di bank ya Bu Liana ya. Sekarang udah gak kerja di bank. Semua berubah dengan cepat. Perubahan itu kadang-kadang menyakitkan. Tetapi dengan Yesus Kristus datang, dengan kelahiran Yesus Kristus, Yesus Kristus memberikan kepada kita landasan untuk bersukacita, sukacita yang sejati. Landasan sukacita kita bukan di uang. Landasan sukacita kita bukan di suami, bukan di istri, bukan di anak-anak, bukan di pekerjaan kita, bukan di status kita, bukan. Yesus datang, Natal, datang kepada kita untuk memberitahu kepada kita landasan sukacita yang sebenarnya. Karena satu-satunya oknum yang bisa mengubah nasib saya dan saudara adalah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita baca lagi di dalam Injil Matius pasal 1 mulai ayat 18 dan seterusnya, kita akan lihat di situ bahwa kelahiran Yesus dibuktikan, kelahiran Tuhan Yesus itu masuk dalam sejarah umat manusia, dan dia masuk di dalam sejarah umat manusia, dia memilih satu orang perawan, yaitu Maria, yang akan menjadi tempat di mana dia berinkarnasi. Seorang perawan, ya, dia masuk, dan anak yang dikandungnya, dia mengandung, Maria seorang perawan mengandung dari Roh Kudus. Itu dikatakan seperti itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia yang menerobos sejarah umat manusia, masuk dalam sejarah umat manusia. Dia memakai Maria seorang perawan untuk berinkarnasi. Maria akan mengandung seorang putra, dan putra itu adalah dikandung oleh Roh Kudus. Karena dia adalah Allah pencipta semesta alam yang tidak terhampiri yang datang. Dan dia harus dikandung oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya dia bisa datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan kita lihat di situ mungkin banyak orang yang sudah berkhotbah kepada saudara tentang Yusuf. Yusuf yang kaget, belum bersetubuh, kenapa dia sudah hamil, dan dia mengalami masalah. Maria mengalami masalah karena hal itu, tetapi kita semua sudah tahu bagaimana Roh Kudus intervensi. Dia menyelesaikan masalah yang timbul oleh karena Maria mengandung Yesus. Karena kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Kenapa itu penting saudara? Karena hanya Allah sendiri yang bisa mengubah hidup saya dan saudara. Karena hanya Allah sendiri yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Kalau anak dari seorang manusia atau anak dari Yusuf secara lahiriah, maka dia tidak bisa menyelamatkan saya dan saudara. Saudara dan saya tidak bisa menikmati happy ending, nggak bisa. Saudara dan saya tidak bisa punya sukacita yang sejati, karena satu-satunya syarat untuk supaya kita bisa diubah nasib kita hanya yang ilahi yang bisa melakukannya. Itu sebabnya Yesus dia datang dan dia berinkarnasi. Bukan lahir dari hasil hubungan antara pria dan wanita,
tetapi merupakan kandungan dari Roh Kudus, supaya dia bisa mengubah hidup saya dan saudara. Dan kemudian ketika Roh Kudus mengubah masalah yang ada, ketika masalah yang ada diselesaikan melalui mimpi, Tuhan malaikat datang kepada Yusuf dan katakan, anak yang dikandung itu adalah anak dari Roh Kudus. Itu adalah anak yang dikandung, merupakan apa yang sudah dinubuatkan berabad-abad yang lalu, bahwa ini adalah Mesias, putra Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu Yusuf kemudian menerima Maria, dia mengambil dia sebagai istrinya, dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Yusuf, itu saudara bisa baca dalam Injil pasal 1 ayat 18 sampai 25. Tuhan mengatakan melalui malaikat mengatakan kepada Yusuf, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi nama Yesus itu adalah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Tuhan memberi nama Yesus kepada bayi itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya oknum yang akan menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya kita patut celebration. Kalau menyanyi tadi pemimpin WL memberikan puji-pujian, kita menyanyi dengan sukacita karena kita tahu bahwa Yesus itu juru selamat itu yang mengubah nasib saya dan saudara. Yesus sang juru selamat itu yang mengubah dari tragedi menjadi sukacita. Sad ending menjadi happy ending. Yesus, namanya disebutkan Yesus. Dan dari nama itu melekat tugasnya yang datang berinkarnasi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan. Oleh karena Yesus lahir, maka kita bisa bersukacita dengan sejati. Kita bisa tertawa, kita bisa menghadapi hari depan dengan optimis. Dan kita bisa, walaupun kematian itu datang menjemput kita, tetapi kita tahu itu hanya pindah tempat. Kehidupan itu tetap ada. Tapi orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus, kematian itu adalah akhir segalanya. Orang yang punya Tuhan Yesus, ketika dia mati, satu waktu dia akan ketemu kembali dengan saudara-saudaranya lain yang meninggal di dalam Tuhan Yesus. Tapi orang yang tidak punya Yesus Kristus, ketika dia mati, itu adalah perpisahan selama-lamanya dengan orang-orang yang dia kasihi. Ketika dia meninggal, orang yang tidak punya Yesus, ketika dia meninggal, maka itu adalah perpisahan selama-lamanya dengan orang-orang yang dia kasihi. Dan itu adalah kematian kekal selama-lamanya. Kesendirian, kesepian yang maha dahsyat akan dia alami. Orang yang tidak punya Yesus. Tetapi Natal mengingatkan kita bahwa kita punya Yesus. Kita punya sukacita yang sejati, bahwa kematian bukan akhir segala-galanya, bahwa kita memiliki nasib yang berakhir dengan happy ending. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat Yesus yang luar biasa. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Yesus yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah berinkarnasi untuk mengubah nasib umat manusia, supaya mereka yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, supaya mereka yang percaya kepada Yesus bisa memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya, supaya mereka yang percaya kepada Yesus bisa menikmati surga, supaya mereka yang percaya kepada Yesus
tidak akan mengalami penderitaan selama-lamanya, supaya mereka yang percaya kepada Yesus akan bersorak-sorai dan mereka akan bersukacita selama-lamanya, sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, sukacita yang hanya bisa diberikan oleh Yesus yang sudah lahir bagi kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan jalani hari kami, hari demi hari. Kami akan jalani dengan iman kepada Yesus. Kami akan jalani hari-hari yang kami belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kami yakin kami akan jalani hari-hari ini dengan kekuatan dari Engkau, dengan damai sejahtera dari Engkau, dengan sukacita dari Engkau, dengan kemenangan dari Engkau, karena Engkau memberi jaminan kepada kami. Namamu adalah Yesus, yang berarti juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami. Day by day, hari demi hari, Engkau ada bagi kami, menjadi juru selamat kami, menjadi pahlawan kami, menjadi penolong kami tiap saat, menjadi penyelamat kami tiap saat. Setiap kali kami berteriak kepada Engkau, selalu tepat pada waktunya Engkau datang menolong. Terima kasih juru selamat yang hebat. Terima kasih Allah yang maha hebat, yang sudah datang kepada kami, diam bersama-sama dengan kami, tinggal bersama-sama dengan kami, untuk memberikan kami sukacita yang sejati. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.